Selamat siang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Eh, Terima kasih pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah menghadiri acara Alibaba Cloud Indonesia Scrubbing Center Launching Event. Dan mungkin tadi pagi Bapak dan Ibu ada beberapa yang sudah join di morning session kita dan sudah belajar banyak mengenai what is Scrubbing Center and why Scrubbing Center is very important. Dan kita sudah juga mendengarkan dari beberapa speakers from Alibaba Cloud. Kita juga ada speakers dari OJK, Kominfo, AFPI, serta beberapa speakers juga dari Fastpay, Pratergo, Fortinet, Toyota Astra Financial Services, dan juga Dana Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah join di morning session. Nah, sekarang sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Darlin dan saya responsible sebagai Marketing Operations Manager in Alibaba Cloud Indonesia. Dan di siang hari ini saya ditemani oleh Eros Daniel. Beliau adalah Solutions Architect di Alibaba Cloud Indonesia. Dan sebelum training kita dimulai hari ini, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu untuk memberi tahu agenda sesi hari ini. Oke, tunggu sebentar. Mungkin apakah screen saya sudah terlihat? Boleh dibantu konfirmasi untuk tim virtual dan lainnya. Oke, perfect. Oke, untuk siang hari ini kita akan melakukan security training yang dibagi menjadi 3 topik. Yang pertama, use Alibaba Cloud Anti-DDoS Service to defend DOS attack. Yang kedua, best practice to protect your servers on Alibaba Cloud. Kemudian yang ketiga adalah protect your web applications on Alibaba Cloud. Dan di sini kita juga ada Eros Daniel sebagai Solution Architect from Alibaba Cloud Intelligence Indonesia. Untuk breakdown topik-topik yang akan dibawakan oleh Eros, yang pertama ini mengenai use Alibaba Cloud Anti-DDoS Service to defend DOS attack. Beliau akan menjelaskan lebih detail mengenai how to utilize anti-DDoS for resisting or mitigating the impact of DDoS attacks on internet-facing applications. Kemudian sesi kedua akan mengenai best practice to protect your server on Alibaba Cloud. Seperti ini, how to utilize Security Center to identify and analyze security threats on your assets, such as server or ECS. Kemudian ada juga generate alerts when threats are detected. Dan beliau juga akan membahas the type of protection Security Center provides to ensure the security cloud resources and servers in data center. Dan yang sesi ketiga, beliau akan membawakan topik Protect Your Web Applications on Alibaba Cloud, yang akan menjelaskan mengenai how to utilize WAF to protect your website and app services. Untuk agenda hari ini, jadi yang pertama, sesi pertama kita akan diadakan selama 1 jam dan 5 menit, setiap sesinya kira-kira, dan kemudian kita akan memberikan certification quiz or exam yang Bapak dan Ibu akan bisa akses di saat acara. Untuk waktunya nanti akan saya beritahu, dan mungkin sudah sekian dari saya, mungkin saya bisa berikan untuk Eros melanjutkan. Oke, halo semua. Yang Gimana suara saya? Iya, halo, selamat siang. Oke, thank you Darin tadi udah ngenalin dan nge-briefing di awal ya untuk training kita siang hari ini. Dan untuk peserta teman-teman semua yang sudah hadir, terima kasih atas waktunya. Jadi seperti tadi yang disampaikan, kita akan ada 3 sesi. Yang pertama itu DDoS, bagaimana utilize DDoS. Yang kedua Security Center, dan yang ketiga adalah WAF. Jadi ya kita hari ini saling belajar gitu ya, gimana cara memakai produk kita anti-DDoS dari Alibaba untuk memitigasi DDoS. Dan selama nanti webinar berlangsung, kalau misalnya ada pertanyaan tuh langsung diketik aja di kolom chat di bawah. Lalu nanti kalau misalnya ada gangguan, misalnya suaranya nggak kedengaran atau mungkin terlalu cepat, itu tolong di mention ya di chat. Dan nanti mungkin Darin akan kasih akan ngabarin saya gitu. Oke, ini sebelumnya saya akan coba share screen dulu. Teman-teman semua bisa lihat screen saya? Bisa ya? Sebentar, saya akan share ulang.
Bisa lihat screen saya? Ini lagi nampilin slide anti DDoS. Oke, coba dicek. Teman-teman dari apa namanya virtual atau yang lainnya bisa ngeliat ya screen-nya tertampil. Oke. Ya, nah, jadi topik kita yang pertama itu adalah bagaimana cara utilize salah satu produk kita di Alibaba namanya anti DDoS untuk memitigasi serangan DDoS gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari security service family kita di Alibaba itu ada beberapa service ya. Tadi di mana teman-teman bisa lihat semua di sini, dan yang kita bahas kali ini tuh lebih berfokus ke network security ya, keamanan jaringan. Jadi sebelum nanti kita akan masuk lagi ke security center gitu ya, ada namanya security center di sini dan juga ada namanya WAF ya di sesi selanjutnya. Yang pertama adalah ini anti DDoS. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bertanya DDoS itu kayak gimana ya? Mungkin tadi teman-teman udah ikut sesi yang pertama, sering disebutin gimana tuh DDoS, apa efeknya dan lain sebagainya. Jadi saya akan coba terangin sedikit lagi ya soal DDoS. Jadi sebenarnya DDoS itu singkatnya tadi distribute denial of service. Jadi kalau kita katakan denial of service itu adalah apa? Itu semacam ketidakmampuan ya sebuah service ya atau web server untuk melayani request yang datang ke dia. Jadi distribute denial of service itu adalah bagaimana sebuah ketidakmampuan ini diberikan secara terdistribut secara banyak gitu ya ke server tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita bayangin kayak gimana sih cara mereka melakukan serangan DDoS itu? Kenapa DDoS berbahaya? Karena tujuan utamanya serangan DDoS ini adalah membuat si websitenya itu ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, benar-benar nggak bisa menghadapi traffic yang akan masuk gitu ya. Dan DDoS ini bisa terjadi pokoknya di hampir semua endpoint yang bisa diakses oleh publik ataupun internet. Itu yang diserang sama attacker. Jadi kenapa dia sangat berbahaya? Karena satu ya, dia sangat mudah dilakukan. Kalau tadi sebelumnya teman-teman ikuti sesi yang pertama, orang untuk melakukan DDoS itu sangat murah harganya, bisa $30 itu bisa dilakukan berkali-kali dalam satu bulan gitu ya. Dan satu orang itu bisa membuat zombie server di mana yang akan nyerang itu adalah zombie server ini. Gitu. Jadi satu orang nih ya dia mengontrol beberapa server ya, ikut ada bandwidth-nya, ikut juga ada mungkin VPN-nya juga termasuk di dalamnya untuk menyerang korbannya gitu. Dia bisa juga mengatur grup zombie yang lain di sini. Satu orang itu bisa. Jadi bayangin satu orang bisa ngontrol banyak zombie, gimana kalau penyerang itu banyak orang gitu ya. Makanya sangat berbahaya gitu, sangat mudah dilakukan dan juga sangat murah dilakukan, dan efeknya itu memang benar-benar nge-target si service-nya itu. Gitu. Jadi memang salah satunya yang paling powerful dan sulit untuk di-defend gitu ya. Berikutnya kira-kira tipe serangannya kayak gimana? Ini saya ambil contoh satu, itu SCN ya, SCN Flood gitu ya. SCN ini adalah sebuah mekanisme handshake 3 arah gitu ya, yang ada di protokol network gitu. Jadi nanti biasanya kalau misalnya kita mengakses sebuah endpoint publik, dia akan hit originnya, nanti si dia akan ngasih respon ya, biar nanti yang nge-hit si klien itu meng-acknowledge respon dari server tersebut. Nah, contoh salah satu serangannya adalah ada attacker ya ngebuat respon ke server, tapi dia nggak nge-ACK gitu, nggak dibalas sama dia ini. Jadi akibatnya apa? Servernya ini nungguin gitu, balas dong gitu, gua udah kasih respon, saya udah kasih respon ke kamu tuh, kenapa nggak dibalas-balas? Jadi si server itu wait gitu ya. Nah, dan aktivitas ini dilakukan oleh banyak zombie gitu, jadi banyak melakukan hal yang sama. Jadi akibatnya apa? Yang server ini kehabisan daya, resource untuk nungguin mereka ini. Jadi akhirnya visitor yang benar-benar mau akses itu nggak ada lagi yang bisa nge-handle dia, exhaust dia. Salah satunya itu SCN attack gitu. Tipe-tipenya apalagi? Mungkin pernah teman-teman dengar ICMP flooding gitu ya, yang paling sering digunakan tuh misalnya dia ngeping gitu, ngeping sebuah server bareng-bareng banyak-banyak, akhirnya servernya itu exhaust juga resource-nya ataupun memori untuk nge-handle ping ini. Bisa disebut dengan ICMP flood attack ya, ataupun ping of the dead lah, orang sering bilang gitu ya, jargonnya gitu. Apalagi
contohnya DDoS attack ini, serangan DDoS, misalnya Smurf attack. Smurf itu kan berkaitan dengan tiruan gitu ya. Jadi ada orang yang membroadcast IP server kita hingga ke sebuah broadcast system. Jadi akhirnya semua orang-orang yang di dalam itu ketika mengakses broadcast system ini dia akan melakukan nge-ping server kita juga. Itu juga Smurf attack gitu. Jadi ada beberapa contoh DDoS attack SCN ya, memodifikasi package SCN di dalam TCP, atau juga dia Smurf attack seolah-olah memasukkan server origin kita di sebuah broadcast system, jadi semua orang nge-ping ke server kita gitu ya. Dan yang ketiga adalah satu lagi adalah dia tipenya itu yang tadi itu ya, apa namanya, HCMP ya, nge-ping, HCMP flooding. Jadi itu contoh-contohnya yang paling banyak dilakukan oleh attacker gitu. Nah, makanya kita ada ya, dari Alibaba itu ada sebuah tools namanya anti-DDoS gitu. Seperti apa toolsnya ini? Jadi itu best practice tools ya, memang best practice dan tools ya. Ini memang sudah dikemas secara produk ya, menjadi sebuah produk oleh Alibaba. Di dalam itu ada best practice, beberapa tools ya, ada juga sistem ya, yang memang diutilisasi untuk memitigasi serangan DDoS ini. Dan kita memang melindungi layer 4 dan layer 7. Jadi kalau layer 4 itu TCP UDP ya, kita protokolnya, dan layer 7 HTTP, HTTPS, HTTP2 gitu. Selain ini sih enggak. Jadi kalau ada pertanyaan, kira-kira kayak SQL injection, access attack gitu, website tampering atau website spoofing gitu, atau mungkin defacing, itu bisa nggak dimitigasi oleh anti-DDoS? Nggak bisa, karena bukan itu tipe serangan DDoS. Tipe serangan DDoS itu menyerang layer 4 dan layer 7 gitu. Nah, produk kita ini, anti-DDoS ini bisa kita integrasikan untuk melindungi ya segala endpoint yang diekspos ke publik ya. Selama dia itu bisa di-reach oleh internet ya, dia pasti bisa di-DDoS gitu ya. Protokol-protokol itu pasti bisa di-DDoS, dan itu yang kita lindungi. Bisa itu SLB, load balancer, bisa itu ECS ya. Bisa juga dia OSS kita atau API gateway, ataupun mungkin ya server-server yang nggak hanya ada di Alibaba tapi mungkin di on-premise kita gitu ya, ataupun di cloud lain. Jadi kita bisa utilisasi anti-DDoS ini. Jadi highlight-nya itu seperti itu, kita dengan menggunakan anti-DDoS ya, kita meningkatkan perlindungan data. Dan kita juga easy to deploy, karena anti-DDoS kita ini juga dari ribet ya. Jadi kita tinggal simpelnya itu ada sebuah service dan ada basic service yang sudah kita tawarkan, diintegrasikan ke endpoint publik kita. Kita minta dia buat melindungi dan memonitoring, dan sudah nanti dia akan ngejagain itu endpoint. Kalau ada apa-apa nanti dikabarin sama kita. Nanti kan kita bahas mekanisme alerting dan mungkin demo-nya nanti sekilas gitu. Juga increase visibility gitu ya, dan multi-layer defense system. Karena memang kita, jadi yang kita lindungi itu nggak hanya dari servernya, nggak hanya dari aplikasinya, tapi juga dari jaringan yang mengakses si aplikasi ataupun si endpoint itu kita lindungi juga. Jadi berbagai macam layer-nya gitu. Jadi mulai network kita lindungi, ya. Dari sisi kita lindungi, dari sisi aplikasi kita lindungi, dan sisi login-loginnya pun autentikasi juga kita lindungi semuanya. Gitu. Jadi multi-layer defense system itu dengan menggunakan antivirus ini. Begitu. Nah, kalau soal arsitekturnya di Alibaba itu ada dua jenis ya. Ada yang premium sama pro. Pro ini hanya tersedia di mainland China. Kalau premium itu yang dia internasional gitu. Jadi mekanisme itu sama ya. Jadi ada di sini itu ada di Alibaba, dan kita tuh dilindungi ya, setiap endpoint itu baik itu berupa SLB yang ini ataupun yang sini, baik itu yang ada di region China ataupun di global region yang termasuk Indonesia, akan dilindungi oleh sebuah antivirus origin, ada instance gitu, di mana nanti yang dia juga bisa kita manfaatin untuk melindungi resource kita yang ada di on-premise gitu. Jadi baik itu yang ada di cloud kita juga dilindungi dengan baik, yang di on-premise juga bisa. Ya, seperti ini dia arsitekturnya. Gitu. Ali Cloud DC dan on-premise IDC. Ini penting ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, saya punya banyak on-premise server-server di kantor kita, gitu, ataupun di data center kita, gitu. Tapi kita juga belum punya antivirusnya. Bisa nggak kita manfaatin yang ini? Bisa, karena kita itu melindungi itu public endpoint-nya gitu. Jadi Bapak tinggal subscribe, nanti tinggal dikasih tahu kita mana yang mau dilindungi, IP mana aja ataupun domain-domain mana aja, itu bisa dilindungi oleh antivirus yang dari kita. Lalu saat ini kita sudah punya beberapa scrubbing center ya, dan kalau secara global itu ada 12.
nanti akan ada 13 ya, Indonesia nih baru yang di Jakarta gitu, atau muncul yang baru. Tapi yang sekarang itu sudah yang sebelum itu ada 12 region. Nah, yang ini yang kita manfaatin ya. Scrubbing center ini kita utilisasi untuk memitigasi serangan DDoS, untuk membersihkan traffic nanti yang masuk gitu. Jadi karena sifatnya serangan DDoS itu nggak hanya dari satu region aja. Kalau ada orang attacker DDoS kita itu dari berbagai region itu datang gitu. Dari benua ini, negara ini, semuanya datang rame-rame deh. Nah, jadi ini bersama-sama nanti semua scrubbing center itu untuk membersihkan trafficnya. Barengan mereka koreokan untuk ngajar itu attacker. Lalu arsitekturnya, flow-nya seperti apa ya? Jadi ada user ya, mungkin kita nggak expose website kita melalui CDN ataupun DNS gitu ya. Ada juga attacker, mereka itu sama-sama pasti nggak visit ya. Serangan itu bahkan berupa visit juga, kunjungan ke website kita. Ada kunjungan yang benar oleh user, ada juga kunjungan yang dibuat oleh attacker. Nah, di dalam anti-DDoS ini kita bisa define access control list ya, kita bisa define juga region based blocking ya. Kita bisa define traffic protection, black cloud information, traffic routing, ya. Ini bisa kita define di dalam anti-DDoS ini. Jadi nanti dia yang akan melihat ini, kira-kira. Dan salah satu yang keunggulannya adalah ada skema data, platform data yang setiap terupdate ya untuk mengenali mereka ini seperti apa pola serangannya, tools-tools yang Anda kan kita bahas di belakang gitu ya. Jadi selain kita bisa mendefine rule ataupun protokol ya yang kita bisa setting di anti-DDoS, kita juga dibantu oleh platform data di belakang anti-DDoS ini. Gitu. Jadi kalau ada serangan masuk, nanti dia secara otomatis akan mengenali ini benar atau enggak nih yang masuk gitu. Orang beneran atau attacker gitu ya. Nanti bisa gitu. Jadi ada AI intelligence engine ya. Jadi dia memproteksi lebih dari 100.000 public site di Asia Pasifik ya. Dan kita juga bisa memitigasi attack itu sampai 1 terabyte per second ya, dan dia juga wide coverage-nya. Kalau scrubbing center kita tuh ada di seluruh dunia ya, ada tersebar di seluruh dunia gitu, scrubbing center yang kita. Jadi selain kita bisa mengutilisasi rule ataupun protokol ataupun konfigurasi, kita juga dibantu oleh engine ya, platform data yang di belakangnya yang memperkaya anti-DDoS ini biar dia lebih siap memitigasi serangan yang masuk gitu. Jadi dia sebelum masuk itu pasti ada yang dihalangi di sini. Ada yang menghalangi mereka berdua ini, begitu. Nah, ada sebuah real case kemarin kejadian ya. Ada attacker itu yang memanfaatkan protokol Memcached gitu ya ke sebuah server victimnya gitu ya. Terjadi pada tahun 2018 kemarin dan total serangannya itu adalah 756, peak-nya itu ya 758 gigabit per second. Jadi bayangin ada segini besar peak gitu masuk ke server kamu, server teman-teman, dan itu ditujukan untuk nyerang gitu, bukan mau mengenerate traffic ya. Gitu. Jadi bukan ditujukan untuk ngisi ataupun menambah revenue kita, bukan, tapi ditujukan untuk menyerang kita. Ini sangat masif gitu ya. Dan mereka tuh namanya DDoS tuh pasti memanfaatkan segala celah yang ada. Mereka bisa masuk sampai dari protokol Memcached ya. Mungkin memang si tim ini ngebuka port Memcached gitu ya, atau mungkin ada kesalahan atau apa, jadi dieksploit oleh attacker, dapat aja gitu protokolnya dan portnya gitu oleh peras attacker ini. Jadi memang seperti tadi saya bilang sebelumnya, segala sesuatu yang teman-teman expose ke publik itu ya, itu pasti bisa dieksploit oleh DDoS. Itu pasti bisa gitu. Jadi ini yang kita jagain gitu. Jadi kalau di kita itu kan di Alibaba itu kan ketika kita mempurchase service itu kita akan memprovide yang namanya anti-DDoS basic gitu ya, yang basic. Jadi kita ada beberapa nanti, ada yang basic, ada yang pro atau premium, pro di China, premium di internasional, dan juga ada yang basic seperti ini. Jadi kalau trafficnya itu ada traffic masuk ya, dan kita juga ada di dalam Alibaba itu ada core router dan router yang akan ngarahin ke instance-nya, entah ini nanti SLB ya, entah nanti ini server biasa ya, VN kita, ECS gitu ya, atau mungkin nanti ini adalah VPN gateway kita atau NAT gateway kita gitu di dalam ini. Nah, ada traffic masuk. Nah, ketika ada yang exploit ya, traffic ini akan di mirroring juga ke sebuah DDoS pre-warning modul gitu. Jadi ketika misalnya ada yang benar-benar nge-attack kita, selain dia nge-masukin ke server, dia akan nge-mirroring ke sebuah DDoS pre-warning modul dan akan masuk ke DDoS management center untuk memastikan apakah traffic ini beneran aman atau enggak.
gitu. Traffic yang masuk ini benar aman atau enggak. Nah, ketika kita misalnya mendeteksi ada attack gitu ya, dia akan dimasukin ya, traffic yang masuk itu akan dimasukin ke scrubbing router gitu. Di Alibaba itu, di backend Alibaba itu ada scrubbing router di mana nanti dia akan pisahin gitu. Ini yang attacker itu dikeluarin dari traffic yang benarnya itu akan diinjek kembali gitu. Jadi traffic itu tetap masuk ke kita, tetap normal. Kita sambil mirroring, ya. Jadi mirror dulu ke mereka nih. Lalu nanti kalau misalnya ada apa-apa, baru di clean ya, kita bersihin, baru kita terusin ke business service, di-inject lagi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau basic ini ya, basic ini hanya bisa kita pakai untuk melindungi server yang ada di Alibaba aja gitu. Dan juga dia ada threshold-nya, ada maksimalnya gitu. Jadi kalau sudah jaring traffic yang masuk itu ataupun serangan yang masuk itu sudah mencapai threshold, dia akan dimasukin ke black hole. Jadi yang ini nggak bisa diakses sama sekali sampai nanti dia serangannya menurun atau sudah mencapai waktu tertentu gitu. Jadi bisnis kita diserap kalau kita hanya mengutilisasi yang basic aja. Gitu. Nanti saya kurang not sure berapa threshold-nya, nanti akan saya tanyakan, akan saya balik teman-teman nanti. Karena setahu saya kalau nggak salah itu 1,2 giga atau 5 gigabit per second ya threshold traffic-nya. Bayangkan tadi yang sebelumnya memang kita itu 900-an, ya memang kita ada threshold gitu. Jadi kalau yang masuk 900 gigabit per second ya kita pasti kena black hole sih, ya masuk ke sini. Gitu. Jadi ini traffic yang di basic. Bedanya sama yang pro atau premium itu, kita nggak peduli. Berapapun attack-nya masuk itu akan kita bersihin. Nah, semua itu akan masuk dulu. Kita ada DNS, di mana DNS ini memang yang bakal ngarep ke IP kita ya, IP ataupun VIP ya. Nanti dia akan masuk ke antivirus center. Semua serangan itu akan langsung dimasukin ke antivirus center, baru kita arahin ke servernya. Jadi mau berapapun total serangannya, kita nggak peduli. Yang kita masukin, yang kita akan bersihin, yang clean traffic itu akan kita arahkan ke server yang aslinya. Jadi masuk semua ke sini langsung, baru diarahin ke server asli. Gitu. Jadi bedanya sama yang ini, tadi dia trafficnya masuk gitu ya, sama di mirroring, kalau ada apa-apa baru dibersihin dan dia ada threshold, ya dan hanya bisa melindungi service yang ada di Alibaba. Tapi kalau yang premium untuk pro ini, dia ada antivirus center sendiri, scrubbing centernya kita gitu ya, yang setiap traffic itu langsung masuk ke dia dulu, baru aku diarahin ke server yang asli, baik itu yang di Alibaba Cloud ataupun di on-premise gitu. Jadi ingat dua hal. Kalau di antivirus basic, perbedaannya sama yang premium itu atau pro, yang basic kita ada threshold, premium nggak ada threshold. Dan yang kedua adalah kalau kita pakai yang basic ini, ya kita hanya bisa melindungi yang inside Alibaba, kalau yang premium itu bisa melindungi yang di outside Alibaba juga, origin servernya ya. Nah ini seperti ini nih, bagaimana antivirus pro itu bypass attack-nya. Jadi dia akan masukin semua traffic ke antivirus center, nanti kalau ada dari attacker akan dimasukin ke black hole router gitu. Jadi dia akan bersihin, yang clean aja dia masukin ke sini gitu. Yang jahat-jahat dia masukin ke black hole. Jadi attackernya bingung, dia menyerang endpoint itu nggak nemu gitu. Jadi seakan-akan mereka nggak dapat origin servernya gitu, nggak bisa masuk ke sini gitu, karena sudah diarahin ke black hole semua. Kayak gitu. Seperti itu kan caranya membypass attack gitu. Nah, di kita juga ada monitoring dan real time response ya. Jadi perlindungan kita ini itu traffic itu dideteksi itu dalam waktu 1 detik gitu ya. Langsung kalau tadi di basic itu scrubbing langsung diaktifin dalam waktu 2 detik gitu. Jadi meminimize jitter ya. Jadi lebih smooth ya. Jadi kita juga nggak mengalami congestion gitu ya. Mitigasinya juga dilakukan dalam waktu 3 detik gitu. Respon nggak ada disruption di user ataupun di region yang di-attack gitu ya. Kenapa? Karena memang kita dilengkapi dengan suspicious traffic detection gitu. Jadi yang jangankan yang benar-benar attack, yang mencurigakan aja kita juga ada sistemnya. Jadi kalau ada attack mencurigakan, dia pasti akan diinvestigasi dulu sama si antivirusnya. Loh, ngapain ini traffic masuk gitu ya? Walaupun dia masih mencurigakan gitu ya. Jadi mencurigakan tuh kalau dia masuk ke rule set kita ataupun masuk ke kriteria yang ada di data center, di data platform kita gitu ya, di big data yang kita di belakang itu. Kalau kira-kira ini mencurigakan, dia akan dimitigasi dulu. Gitu. Jadi kita juga ada database traffic scrubbing center ya. Kita juga sudah support CC attack ya. Kita juga ada load balancing ya, karena memang dia tersebar di seluruh dunia scrubbing center ya, dan kita juga ada load balancer.
dan centralized administration. Maksudnya apa? Apapun yang terjadi di kita, reportnya, monitoringnya, analisisnya, dan juga konfigurasi kita bisa lakukan di satu konsol, satu platform. Jadi kita nggak usah pusing-pusing, mau nambahin rule ini masuk ke menu ke dashboard yang ini, nambahin menu ini masukin ke dashboard yang ini. Karena beberapa kan kalau kita beli antivirus yang ini memang dijual terpisah kan kadang-kadang kita ada beberapa dashboard yang harus kita cek gitu. Ada dashboard untuk server kita, ada dashboard untuk lain sebagainya. Kalau di antivirus kita ini decentralized. Kita mau set monitoring di situ aja langsung. Mau set alertnya seperti apa di situ. Kita mau nge-set rule-nya juga di situ juga semua di satu centralized administration. Kita juga mau lihat lognya, laporannya bisa juga di situ di satu konsol ini gitu. Di service antivirus kita ini. Lalu kita juga tadi yang saya sebutkan sebelumnya, kita juga ada intelligent scheduling. Jadi ini nggak ngedisrupt traffic yang lagi jalan ya. Jadi kita plan yang enterprise ini bisa kita gunakan SLB karena kan tersebar di seluruh dunia dan dia ada global load balancing gitu. Switch kita juga bisa kapan aja switch ke antivirus premium ya. Ketika black hole itu tertrigger tanpa harus dengan threshold yang untuk kita tentukan. Misalnya kalau misalnya kira-kira attack yang masuk itu sudah mencapai threshold sekian ya, atau ada serangan, ada traffic yang masuk tapi sudah di luar dari normal ya, lebih besar dari threshold yang biasa masuk, kita langsung bilang arahkan ke black hole gitu. Ini juga bisa kita configure gitu ya. Kita juga bisa melindungi IP kita melawan problematic DDoS attack ya. Ketika sudah berakhir attack-nya, kita nanti tahu kapan attack-nya masih berlangsung, kapan dia sudah selesai. Kalau sudah selesai, dia akan bikin lagi ke antivirus plan yang biasa, gitu ya, bukan yang black hole lagi, gitu. Nah, kita juga ada form synergy across several Alibaba Cloud product. Jadi memang kita, karena memang di Alibaba semua, tadi saya bilang, dia bisa diatur di dalam satu konsol, kita juga bisa integrasikan antivirus ini dengan beberapa service lain seperti apa, seperti WAF-nya kita juga bisa integrasiin dengan DNS, ya, kita juga bisa integrasiin dengan log service untuk melihat lognya dan lain sebagainya, gitu. Jadi all-in-one platform, all-in-one solution ya, gitu. Jadi kalau ada serangan ya, traffic ini masuk baik itu yang normal ataupun malicious ya. Nanti dia akan ditentukan ya ketika masuk ke server kita, dia akan misahin langsung gitu trafficnya gitu. Yang jahat-jahat dimasukin ke black hole, yang beneran itu akan dimasukin ke origin server. Gitu. Otomatis. Jadi kita nggak usah melakukan pantengin itu dashboardnya. Kalau ada masuk, baru dialihin, enggak. Jadi biarkan si antivirus dengan segenap set rule dan dengan data platform di belakangnya itu untuk membantu kita mengenali dan memitigasi serangannya, kayak gitu. Dan tadi kita juga bisa kita utilisasikan untuk memprotect layer 7 gitu, HTTP flood gitu ya. Ada orang yang nge-spam IP gitu, kita nge-get terus-terusan gitu ya, ataupun ada orang yang nge-spam untuk ngambil token login ataupun untuk mungkin kita ada endpoint public yang memang diekspos ke publik gitu ya, dia nge-get terus-terusan gitu. Kita bisa antisipasi itu dengan menggunakan DDoS attack juga, anti DDoS gitu. Jadi di dalam itu kita sudah ada rules ya, kita juga sudah ada policy ya. Policy-nya ada, kita bisa defense sendiri. Kita juga sudah ada di belakangnya tadi yang tadi saya bilang itu ada bisa kita lakukan global whitelist ya. Bisa juga melakukan global blacklist ya, geo control atau juga access control list kita ya, access control list kita di manual gitu ya. Sama customized rules yang memang dikhusus untuk HTTP flood gitu. Ini bisa kita utilisasi untuk melindungi layer 7 kita, HTTP, HTTPS gitu. Memang di dalamnya itu ada settingannya. Dan mitigasinya itu bisa kita utilisasi untuk 10 juta query per second gitu ya. Jadi memang sangat scalable instansi kita gitu. Kalau untuk worldwide DDoS protection ya, memang karena tadi saya bilang itu kalau serangan itu memang datangnya itu nggak hanya dari satu region, ya. Dia datang dari segala macam region gitu ya, mau dari
Eropa Timur, dari Amerika Selatan, dari apa gitu. Jadi memang konsepnya itu adalah anti DDoS yang itu sama-sama kerja gitu ya untuk ngebersihin attack-nya gitu ya. Jadi memang kita di dalamnya itu ada anti DDoS premium, ada juga anti DDoS origin gitu ya. Sama-sama nanti semua itu masuk ke sebuah anti DDoS center, di situ nanti akan dibersihin, lalu akan diterusin entah itu ACS di mainland China ataupun outside mainland China ataupun di China gitu. Dia automatically differentiate traffic in and out of mainland China gitu, sama-sama gitu, di bedain mana traffic yang masuk ke mainland China mana yang enggak gitu ya. Dan kita juga, tapi perlu diperhatikan kalau layer service itu must be ICP license. Jadi kita bisa nge-spread worldwide DDoS protection ini, tapi kalau misalnya mau melindungi layer 7 kita harus ada ICP license. Jadi bisa masuk ke ibaratnya masuk ke mainland China. Ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut lagi ke ICP ya, ICP. Nah, tadi yang saya bilang di belakang security product ini sebenarnya ada big data gitu ya. Ada big data yang memang dan juga machine learning yang memang setiap hari itu database terupdate dengan data-data serangan gitu ya. Serangannya bisa dari mana aja. Pakai tools apa, pakai agent apa, behavior-nya seperti apa, IP-nya, IP blacklist itu grup IP blacklist seperti apa gitu. Region yang biasa melakukan serangan itu region dari mana gitu. Itu semuanya ada gitu. Attack per IP ya, attack signature gitu, malicious program database, vulnerability database, semua ada di big data yang kita. Jadi setiap produk security itu pasti ada, setiap produk security kita itu pasti ada big data di belakangnya gitu. Dan ini diutilisasi untuk data protection, intrusion defense, dan juga vulnerability analysis ya kita gitu. Jadi memang nggak hanya rule-nya Bapak yang set, rule teman-teman itu yang dilakukan, yang akan diambil untuk menganalisis network yang masuk, tapi juga data yang ada di data yang kita seperti itu. Nah itu soal anti DDoS ya. Ini saya akan masuk sekilas ya ke anti DDoS yang kita. Jadi ketika Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian tuh login ke Alibaba, ini memang pertama kali akan ini layar yang pertama kali dilihat ya. Layar ini gitu. Ini dia yang masuk gitu. Nah, di sini kita bisa langsung melihat total server kita dan lain sebagainya gitu. Ini saya akan coba reload. Nah, ada dashboard-nya gitu ya, security score dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini saya ada subscribe beberapa instance. Tadi kan saya bilang kalau setiap instance yang kita subscribe itu pasti sudah ada dilengkapi oleh antivirus basic gitu. Jadi kita bisa lihat langsung. Jadi dengan cara melihat menu di atas ini gitu ya. Baru ketik anti DDoS, ini ada yang basic gitu. Kalau misalnya kita cek basic itu, ini dia, ada overview-nya, ada dashboard-nya gitu. Dan kita lihat nanti aset-aset yang dilindungi ada apa-apa aja. Nah, ini kan di Jakarta saya ada beberapa IP nih. Gitu. Ini ada kapasitinya gitu. Kan tadi saya bilang kalau anti DDoS basic itu ada threshold-nya. Nah, ini kapasitinya gitu. Dia melindungi SLB, ya AIP, ya ataupun ECS kita. Dilindungi semua sama si basic ini. Lalu kalau misalnya kita lihat ini sudah gerak nih, udah mulai ada yang ngisi, berarti kita lagi di DDoS. Nanti kita akan dapat alert gitu ya. Kalau misalnya ada yang memang yang masuk ataupun melakukan DDoS ke kita gitu, atau kita dapat alertnya nanti. Jadi kita bisa configure di sini, monitoring dan alerting. Nanti dia akan masuk ke sebuah message center. Di sini kita akan kasih tahu kalau memang dia ada di DDoS, nanti kita akan dikabarin. Nanti kita akan hide atau IP port yang memang nggak perlu dibuka itu bisa kita hide dari sini juga gitu. Dan kalau memang kita butuh perlindungan lebih, kita bisa deploy anti-DDoS service di sini, yang pro atau premium ataupun WAF. Jadi ini operative traffic security-nya gitu. Nah, tadi yang saya bilang kalau di kita juga kita ada namanya anti-DDoS premium ya. Pro itu kalau di mainland China, premium itu outside mainland China gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat sini, ini adalah anti-DDoS premium gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi di sini kita bisa melihat instance-nya itu apa aja yang kita protect gitu ya. Nah, kira-kira kalaupun ada traffic yang masuk ke kita itu dari mana aja, dari China, dari Indonesia, dari India, dari Singapura, kita akan bisa lihat gitu laporannya.
semua port itu kebetulan yang saya buka sini adalah port 80. Jadi setiap port yang mau kita lihat monitoring itu bakal kelihatan di sini. Gitu. Kita juga bisa lihat inbound distribution-nya di sini, laporannya gitu ya. Ada yang dari Hong Kong, ada yang dari US gitu. Ada juga kita bisa lihat outbound distribution-nya seperti apa. Gitu. Nah, ini last 6 hour, 1 hari, 7 hari, 30 hari sebelumnya kita bisa cek semuanya di sini. Ini untuk instance, dan ini untuk domain, kalau memang kita ada domain. Gitu. Saya ada punya 2 domain ya, ada API dan ada web gitu ya. Nah, kita bisa ngelihat kalau berapa request yang masuk ke kita dan berapa attack diantaranya. Seperti itu. Nah, cara mengkonfigurasi seperti apa? Itu cukup straightforward ya. Dengan cara kita yang pertama kali, setelah kita purchase instance-nya, kita tinggal add domain-nya aja di sini. Nah, kita tinggal pilih nanti yang kita nanti kan tergantung plan yang dibeli, yaitu yang standar atau enhance. Kalau yang enhance kita pasti ada instance sendiri gitu. Mungkin kita buat namanya domain 1 gitu ya. Domain 1 atau misalnya domain 1.com misalnya gitu. Protokolnya apa aja. Kalau memang kita hanya enable HTTP ya udah HTTP ya HTTP saja. Kalau HTTP ya kita buat HTTP juga di sini ya. Gitu. Bisa juga kita buat WebSocket gitu ya. Ini bisa kita cek. Lalu nanti origin-nya itu bisa server IP ataupun server origin server domain gitu. Nah, server portnya itu juga kita bisa custom HTTP-nya di berapa, HTTP-nya berapa. Ini bisa custom gitu di dalamnya. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Saya ada sebuah website ya yang lagi dilindungi pada saat ini. Ya, seperti ini nih ya gambarannya. Jadi saya ambil yang enhance gitu ya. Tipenya itu instance, nama domainnya ini, nanti originnya itu kebetulan dia juga originnya itu adalah CNAME juga, server domain juga saya masukin di sini. Jadi bisa IP ya, bisa juga server domain, lalu tinggal di OK, nanti akan terlindungi dia. Sudah otomatis terlindungi. Setelah itu kita bisa langsung lakukan settingan-settingan lain ya, mitigation setting yang lain seperti misalnya ini kita ada mitigation setting untuk website saya. Contohnya apa? Kita mau configure blacklist, whitelist ya, domain name bisa di sini. Gitu. Kita bisa buat IP mana aja sih yang di blok gitu ya, ataupun kita ya udah kita enable whitelist saja, kita hanya menerima dari IP tertentu aja kalau memang kita memang membuka service ini ke orang-orang tertentu ataupun ke domain tertentu gitu. Kita juga bisa blok region di sini gitu. International region sini ada, mau blok yang misalnya sering banget ada yang bundle tuh dari misalnya anggaplah misalnya dari Eropa Timur, dari Turkmenistan ataupun dari Kirgistan gitu ya, ataupun ya lain-lain sebagainya gitu. Mungkin dari Eropa gitu, ada dari Serbia gitu, atau dari Bulgaria gitu ya, ataupun dari yang lain-lain lah. Kita tinggal cek sesuai kebutuhan kita. Jadi semua request yang memang dikenali regionnya dari sini tuh akan langsung ke blok gitu. Kita juga bisa define akurat access control ya. Tadi access control kita bisa buat rule-nya kondisinya seperti apa. Kalau IP itu bagian dari sini, ataupun mungkin user agent itu memakai ini, cookie-nya memakai ini, dan lain sebagainya. Semua itu bisa kita define ya, fine grain ACL. Ya. Jadi kita bisa customize access control kita sendiri gitu. Dan juga kita bisa frekuensi control gitu ya. Kalau memang ada settingan lain, kita bisa tambahkan di yang tadi nih, akurat access control ini. Gitu. Ini untuk web service, atau juga kita bisa protect untuk infrastruktur. Misalnya kalau yang kita protect itu IP gitu ya, ataupun NAT gateway ataupun VPN gateway kita sama. Ya. Kita bisa activate call status di sini, bisa create di version dari origin server kita bisa kita create di sini, tapi masih belum tersedia di outside mainland China untuk saat ini. Gitu. Kita juga protect non website services gitu ya. Ini juga kita bisa protect di sini. Itu misalnya contohnya MySQL kita, misalnya kita nge-expose MySQL kita keluar gitu, walaupun dari kita dan kita bisa semua dia protect di sini juga gitu. Jadi itu dia sekilas kalau misalnya kita lihat produknya ya. Jadi cukup menurut saya cukup simpel ya antivirus ini. Jadi kalau dilihat juga monitoringnya, misalnya kalau kita di sini ada sebentar, ada lognya juga gitu. Misalnya kalau kita selama ini mau melihat misalnya kira-kira website kita ini mesti di-enable dulu sih. Ini saya monitoringnya, API saya ini lagi di get log analisisnya. Nah, nanti di sini kelihatan kira-kira data-data yang masuk itu seperti apa, ya kontennya apa, bodinya apa, headernya apa, semua bakal kelihatan di monitoring ini gitu.
kita bisa ngelihat satu persatu pun bisa kita query juga gitu. Nah, dari 30 hari ke belakang atau yang lain sebagainya kita bisa cek di sini semua di monitoring ataupun di log analisis ini. Kita juga yang tadi kita bisa create general policies ya. Kita juga bisa create custom policy di sini ya. Kita bisa configure polisinya seperti apa gitu. Lalu dan kita juga karena yang ketika kita melakukan perlindungan website itu kita hanya memasukin domain ataupun IP. Jadi kita bisa integrasikan ke semua server, baik yang ada di Alibaba ataupun yang di luar dari Alibaba. Gitu. Jadi ini contoh konsolnya dan contoh protection-nya gitu. Oke, kalau coba sebentar saya akan cek di sini. Ya, ini dia monitoringnya yang saya bilang ya. Kita bisa pilih yang mana mau dicek. Domainnya mungkin kita akan pilih domain yang web aja gitu ya. Oke. Nah, dalam 6 jam terakhir ini apa yang bisa kita lihat ada beberapa request yang masuk gitu. Attack-nya 0 gitu ya. Dan biasanya tuh request masuk itu dari China gitu ya, ada juga dari Indonesia. Dan request URL yang paling sering dicek itu adalah yang ini. Kalau misalnya ada yang slow loading akan ditampilkan di sini gitu. URL memang dia butuh waktu lama untuk nge-load-nya. Ada juga cache hit rate-nya gitu. Semuanya ditampilkan di satu monitoring tools ya, satu administration console. Jadi kita bisa cek semuanya dari satu konsol ini. Kayak gitu. Oke. Ya. Jadi simple ya, sekian untuk anti DDoS ya. Kalau teman-teman ataupun mungkin ada yang mau tanyakan atau mungkin mau request ataupun ada yang mau ditanyakan soal pricing ataupun produknya, boleh langsung ditanyakan di kolom chat. Seperti itu. Eros, ini kayak ada beberapa pertanyaan di Q&A dan chat box juga. Mungkin aku boleh bantu buat ini ya, bacainnya. Oke, silakan. Untuk yang pertama dari Pak Made Agus Pranata, seperti apa security leveling yang disarankan untuk mengantisipasi terjadinya phishing attack, fraud, CC theft untuk mengencrypt data suatu customers agar customer yakin untuk menggunakan suatu platform? Oke, karena kalau kita makasih Pak Made atas pertanyaannya. Kebetulan untuk antivirus ini kan yang tadi saya bilang itu dia lebih ke network ya. Kalau misalnya phishing attack gitu ya, itu lebih ke, kalau misalnya Pak Mario tadi ikut sesi itu lebih ke edukasi ya. Kita mesti edukasi customer kita biar jangan membuka link-link yang sembarangan gitu ya. Kita juga mesti mengedukasi setiap customer ataupun user kita biar dia jangan membuka email ataupun jangan login dari URL yang mencurigakan selain dari URL bisnis kita gitu ya. Mengencrypt data kita juga bisa menggunakan KMS ya, Key Management Service. Misalnya setiap database kita encrypt dengan key sendiri. Baik, di kita juga ada solusinya tadi ya. Kalau misalnya tadi Bapak Made lihat tadi di sini ya, kita juga ada di sini yang namanya ini data security. Kita bisa integrasikan dengan Key Management Service. Kita juga bisa integrasikan dengan content moderation gitu ya. Nah, itu intinya adalah kalau misalnya kita terkait dengan phishing attack ya, data encryption itu lebih ke kita mengedukasi customer dan kita menjaga data kita gitu. Biasanya sih ya, kalau untuk serangan-serangan seperti tadi, yang paling sering kita lakukan adalah yang pertama ya port yang bukan nggak perlu kita buka, nggak usah kita buka. Jadi memang user kita tuh hanya tahu URL tertentu gitu. Itu yang pertama. Jadi memang kita hanya buat URL tertentu ataupun kita hanya punya domain tertentu, yang lainnya kita nggak usah buka, dan kita kabarin ke setiap user kita kalau ini adalah domain yang aslinya gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita mungkin bisa mengenforce penggunaan SSL gitu ya. Biar setiap traffic yang masuk ke dalam website kita tuh di encrypt gitu ya. Nggak cukup itu aja, database kalau kita bisa juga encrypt dengan menggunakan Key Management Service gitu. Nah, itu yang terkait dengan pertanyaan Pak Made. Tapi kalau untuk network security yang tadi saya bilang tadi, kita jangan buka endpoint yang memang nggak perlu dibuka ya. Selama itu bisa private aja gitu. Kalaupun kita pakai VPN, nanti VPN yang dilindungi oleh anti DDoS. Seperti itu sih Pak. Boleh, Darlin, berikutnya.
Oke, semoga menjawab ya Pak Made. Apabila belum menjawab, mungkin bisa langsung di drop aja untuk follow up question-nya. Ya. Mungkin kita bisa lanjut terlebih dahulu untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rendra. Apakah anti DDoS bisa menangkal serangan DOS yang bersumber dari klien Alibaba Cloud itu sendiri? Oke, jadi basicnya itu Pak, kalau ada serangan yang memang masuk ke kita ya, tadi saya coba di sini, nah ini dia. Traffic ini, kalau memang kita nggak buka trafficnya ke publik ya, berarti yang udah otomatis nggak kemungkin ada serangan yang kejadian ke dia. Misalnya, Bapak ada VPC ya, di dalam VPC ini ada beberapa server yang memang sama sekali nggak dibuka ke publik gitu. Bapak loginnya kedua itu melalui konsul Alibaba gitu. Benar-benar nggak ada dibuka ke publik sama sekali ya, itu nggak akan bisa di-attack dari luar gitu ya. Nah, yang bisa di-reach itu hanya semua yang bisa di-reach oleh publik. Yang kita buat di DNS, yang ada IP publiknya, yang ada pokoknya yang bisa di-reach sama internet, itu yang bisa di DDoS. Jadi, misalnya, tadi saya bilang di sini itu, ini dia. Misalnya, ada attacker, ya, dia punya controller, dan dia ada zombie. Zombie ini semuanya Alibaba punya, bisa aja. Gitu. Bisa aja ini adalah zombie-zombie yang Alibaba punya gitu. Bisa aja saya bilang ya. Nah, victim ini juga Bapak di Alibaba juga gitu. Bisa sih selama Bapak buat ini keluar ya, dia bisa serang gitu. Tapi selama kalau Bapak nggak expose dia keluar, dia nggak tahu mau serang yang mana, dia nggak bisa gitu. Jadi selama Bapak expose keluar tuh bisa. Nah, tapi Alibaba itu juga kalau misalnya kita ada serangan DDoS, ya kita ada serangan DDoS, kita kan pasti mengenali IPC serangannya, IPC attacker itu IP apa gitu. Kalau misalnya kita lihat asalnya itu nanti dari dalam Alibaba, kita bisa investigasi lebih lanjut. Mungkin yang punya akun akan kita cross check gitu. Pasti itu kita akan cross check yang punya akun, kita akan bilang kita dapat laporan kalau server yang di bawah akun kamu itu attack server ini gitu. Ini pasti kita cross check gitu. Atau selama ini memang di bawahnya Alibaba. Tapi kalau di luar Alibaba ya kita update database kita gitu. Kita update database-nya itu kita tanya juga ke orangnya gitu. Itu pasti kita kirim report ke origin IP-nya. Pertanyaan Pak Bapak tadi, apakah bisa selama memang dia melakukan serangan ke IP publik Bapak, ya ke internet endpoint Bapak, itu bisa dilakukan. Baik itu di Alibaba ataupun dari luar. Tapi kalau Bapak nggak expose, itu nggak bakal bisa. Gitu. Ya, dari. Oke, terima kasih Eros. Kemudian untuk Pak Bambang itu beliau menanyakan apakah black holing itu hardware atau aplikasi. Oke, black hole itu kayak semacam mekanisme Pak. Jadi gini, kalau kan tadi kan kita bilang kalau di anti DDoS origin kita ini, ya. Nah, dia ini kan ada threshold gitu ya. Jadi traffic yang masuk itu kan di mirroring gitu ya. Nah, namanya serangan DDoS itu pasti ada bandwidth-nya, pasti ada besarannya gitu ya, size-nya gitu. Nah, kalau di basic ini kita ada yang namanya threshold. Kalau memang dia melebihi threshold, misalnya threshold kita 1,2 GB, anggaplah threshold basic gitu. Serangan yang masuk itu kayak tadi ya, kan ada 900 giga gitu, mungkin 20 giga yang masuk, ya itu pasti di luar dari threshold kita akan buat ke black hole. Jadi IP Bapak itu akan kita masukin ke router black hole, yang artinya apa? Nggak bisa dari luar sama sekali. Walaupun dia public, tapi kita masukin dia ke black hole, ke semacam tempat yang memang kita, karena kan tadi kan dia kan masuk ke router dulu nih. Nah, router ini kan yang meneruskan ke bisnis server kita. Nah, kalau sudah di black hole, nanti dia nggak masuk lagi ke sini, tapi kita alihkan ke namanya sebuah tempat namanya black hole di sini. Jadi sama sekali ini IP nggak bisa diakses dari luar gitu. Attacker nggak bisa akses, visitor akses juga nggak bisa akses gitu. Jadi dia mekanisme untuk membelokkan traffic itu ke tempat yang memang router kita tuh biar apa? Biar ini terlindungi gitu. Biar bisa Bapak terlindungi. Jangan diserang terus gitu. Jadi kita masukin ke black hole. Kalau memang itu di luar dari threshold kita. Tapi selama masih di dalam threshold kita nggak buat ke black hole. Oke, thank you Eros. Semoga menjawab ya Pak Bambang. Apabila belum menjawab bisa langsung di follow up question aja. Oke, kita bisa lanjut untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Biondi. Mas Eros, untuk anti DDoS premium yang dimiliki Alibaba Cloud ini, apakah bisa mendeteksi false positive DDoS? Katakanlah legitimate user malah ke blok yang seharusnya diizinkan. Bisa Pak.
Thank you Pak Biondi buat pertanyaannya. Iya, itu bisa kita lakukan untuk mendeteksi false positif gitu ya. Jadi memang kita nanti setiap kita kan juga kan ada rule-rule yang memang kita set gitu ya, dan kita juga ada serangan-serangan nanti yang memang kita rasa itu memang ya ini bukan attacker, tapi memang apa namanya user kita yang asli gitu. Nanti dia akan masuk ya. Di dalam itu nanti kita bisa lakukan infeksi ya, ke traffic yang barusan di blok itu. Kita bisa tambahin rule nanti, kalau memang ini dari usernya kita, ya mungkin kita tambahin rule gitu. Kalau memang tipenya dari sini dan dia lakukan berkali-kali, ya kita allow aja. Tadi kan sekali waktu kita ngebuat policy itu, dia ada kita bilang namanya accurate access control gitu. Nah, jadi nanti mungkin ketika kita mendapatkan laporan dari user kita ataupun kita lihat di monitoring, kalau dia diblok berkali-kali, ya kita bisa membuat dia itu sebenarnya bukan serangan dengan cara memberikan accurate access control ke dia. Gitu. Kita set settingnya, kita configure setting apa protokolnya dan juga rule dan parameter-parameter memang kita anggap memang dari dia gitu. Contohnya seperti apa? Mungkin kita lakukan whitelist aja gitu ya. Selama ini dari IP ini, ataupun dari customer yang ini, ataupun customer yang ngebawa header A, ataupun customer yang menggunakan user agent A, ataupun customer yang menggunakan signature bla bla bla, ya kita allow aja. Ini bisa kita lakukan lebih lanjut lagi di access control nanti. Jadi yang tadi saya bilang itu, yang mengkonfigur di sini ada dua sebenarnya. Yang pertama itu adalah dari sorry, tadi kalau saya buat di sini itu ada di sini ya. Yang pertama itu adalah dari si big data-nya kita, ya, dan yang kedua adalah dari rule set ataupun parameter-parameter yang kita sudah set sebelumnya, seperti itu. Nah, kalau nanti kita akan masuk ke WAF, nanti di WAF nanti ada caranya biar langsung memitigasi ataupun membuat ini false positif, gitu. Itu bisa nanti, Pak. Thank you, Eros. Terima kasih, Pak Biondi. Terima kasih Pak Biondi. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir dari Pak Niko ini mengenai biayanya anti DDoS, nanti tim virtual akan meminta alamat email Bapak, nanti kita akan membantu memberikannya kepada tim yang terkait. Seperti itu. Oke. Mungkin kita masih ada waktu, apakah ada pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke exam? Sebelum ini mau ada kisi-kisi dikit gitu ya untuk exam. Jadi ya boleh. Sebelumnya ini Eros tadi kayaknya ada beberapa yang merasakan kurang jelas ya slides-nya, agak buram. Mungkin nanti dibantu untuk cek jaringannya ya Eros. Oke. Nanti akan kita coba cek jaringannya. Dia buramnya fontnya ya. Slides-nya sih. Videonya I think it's fine, just the slides. Oke, baik. Oke. Ya. Silakan Jadi Eros. teman-teman, nanti kan kita ada certification Clouder nih, ya kan. Jadi memang dia itu pasti seputar anti DDoS itu. Jadi memang kalau yang tadi saya akan balik lagi kisi-kisinya. Jadi memang kalau DDoS ini memang dilakukan oleh itu sangat gampang ya, dan sangat mudah dilakukan dan murah ya. Dan dia tuh bisa dilakukan oleh satu orang dengan mengkontrol berbagai macam zombie server gitu. Jadi yang belum tentu kalau kita tangkap satu orang, bukan dia penyerangnya, kali itu pasti zombie. Itu sih pasti gitu sih. Dan biasanya protokol-protokol yang mereka serang itu seperti apa? Protokol TCP, UDP, contoh-contoh serangannya seperti apa? SYN, attack ya, yang dia menunggu acknowledge dari si klien, tapi dia acknowledge juga, jadi dia nungguin itu dilakukan berkali-kali. Itu dilakukan dia memodifikasi package SYN pada TCP, gitu ya. Ada lagi yang dia namanya smooth attack ya, dia kayak nge-echoing ICMP Bapak ke broadcast ke semacam broadcast system. Jadi semua orang melalui broadcast system tersebut akan ngeping dulu ke originnya, ke server yang dia broadcast sama attacker ini gitu. Ada juga yang namanya dia kayak semacam ICMP flooding ya. Kayak ping of the dead kalau orang sering bilang gitu. Jadi di-ping berkali-kali hingga dia exhaust resource-nya. Jadi seperti itu serangan-serangan DDoS yang bisa dilakukan gitu. Nah, biasanya kalau memang sebelum kita melakukan, misalnya kita mau ada sebuah e-commerce website ataupun kita mau ada sebuah server yang mau kita rilis ke publik, memang disarankan dari kita itu selalu mencoba untuk melakukan simulate DDoS dulu gitu. Jadi kita coba simulate DDoS gitu ya. Ini kita lihat apakah
antivirus yang sudah kita siapkan ini ataupun mekanisme yang sudah kita siapkan ini bisa menangkal. Jadi memang disarankan untuk melakukan simulate gitu ya. Dan satu lagi, antivirus ini memang kita gunakan untuk memprotek layer 4 dan layer 7 gitu ya, network gitu. Jadi kayak serangan-serangan kayak SQL injection, defacing, SSH attack dan lain sebagainya itu nggak diprotek sama DDoS gitu ya. Ada tools-nya nanti kita nanti ngomongin WAF di situ nanti. Ataupun ada virus ya, ada Trojan itu nggak diprotek sama anti DDoS gitu. Jadi memang ini hanya untuk network security gitu. Dan yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kalau cara mengkonfigur anti DDoS ini kita tinggal purchase instansinya ya, lalu kita add domainnya. Nanti kita bilang protokolnya ada di mana, gitu ya. Bisa itu dari IP, bisa dari origin server, domain. Nanti kita bisa set custom port-nya seperti apa kalau memang kita mau, gitu ya. Kita juga bisa ngebuat untuk port, gitu ya. Misalnya kita ada beberapa forwarding port, gitu ya. Kita juga bisa buat dia origin server IP-nya seperti apa, itu juga bisa. Jadi intinya kita tinggal bilang mana yang mau diprotek, gitu. Port berapa, dan kita tentukan rules-nya seperti apa. Kayak gitu. Lalu apa lagi? Kisi-kisi lainnya adalah, sebentar akan saya coba cek di sini. Yang tadi saya sampaikan sebelumnya, basic anti DDoS itu dia punya threshold ya. Dia punya threshold. Jadi ada traffic yang masuk, kita akan minoring. Dan kalau misalnya ada traffic yang attacker, itu akan kita bersih, terus kita masukin ke business server. Selama dia masih di bawah threshold. Dan antivirus basic ini hanya bisa dilakukan, hanya bisa melindungi oleh server-server yang ada di Alibaba. Kayak gitu. Sekali lagi ingat, semua server yang ada di publik, ya misalnya itu yang memakai public DNS, ya, website pemerintahan, website swasta, ya, ataupun dia namanya device IoT, misalnya, ataupun dia file FTP kita, VPN gateway kita, selama dia terhubung ke internet itu pasti bisa di DDoS dan rawan sama DDoS gitu. Dan ingat, DDoS itu sebenarnya tujuan utamanya DDoS itu adalah membuat traffic kita itu website kita itu unavailable, ya, membuat kita itu nggak bisa menerima request dan memproses request. Karena apa? Banyak banget yang masuk, request yang asli itu terhadang ataupun nggak bisa masuk, jadi kita benar-benar nggak bisa ngerespon request ataupun traffic yang benar-benar bersih dari customer kita. Tujuannya cuma itu, membuat service kita unavailable itu. Jadi good luck buat teman-teman yang akan melakukan cloud exam. Saya harap semuanya lulus ya. Oke. Thank you, Darin. Thank you Eros untuk kisi-kisinya bagi teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke sesi exam, sebelumnya saya mau sharing terlebih dahulu nih untuk lucky draw-nya. Tadi pagi kan kita udah menyaksikan beberapa speaker juga, dan untuk lucky draw-nya itu akan diadakan di social media. Sebentar, saya share screen dulu. Bentar ya. Oke, apakah bisa melihat screen saya sebelumnya? Saya cek dulu. Oke, sure. Jadi untuk lucky draw-nya hari ini, Bapak dan Ibu bisa dimohon untuk visit our social media account di Alibaba Cloud. Saya akan posting link-nya terlebih dahulu. Bentar ya. Berikut untuk infonya. Jadi Bapak dan Ibu dimohon untuk menjawab pertanyaan, 3 pertanyaan yang ada di sebelah kiri, kemudian mengikuti syarat dan ketentuannya, yaitu follow akun sosial media Alibaba Cloud Indonesia, Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Kemudian menjawab pertanyaan di kolom komentar di Instagram page yang sudah saya copy dan paste di kolom chat box. Kemudian kan jangan lupa sertakan hashtag ID Scrubbing Center Launch. Kemudian gabung di peluncuran Scrubbing Center Indonesia dan juga posting social media kamu dengan hashtag yang sama.
Dan juga diharuskan mempunyai setidaknya 1 Cloudr Certificate dari peluncuran Scrubbing Center Indonesia dan juga posting di sosial media Bapak dan Ibu sekalian dengan hashtag tersebut. Jadi ini untuk infonya, dan biar lebih memudahkan Bapak dan Ibu bisa akses dan mengetahui sosial media kami, saya akan posting untuk ketiga sosial media yang harus di-follow. Berikut untuk sosial medianya. Oh, Pak Rendra masih belum bisa kebaca ya. Oh, maaf ya, Pak. Kalau begitu bisa langsung di-copy aja link yang pertama, yang instagram.com yang ada /p-nya, itu merupakan informasi mengenai lucky draw-nya, seperti itu. Oke, kemungkinan sebelum kita mulai quiz exam-nya, apakah ada pertanyaan terakhir? Kita masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan. Oke, apabila belum ada, kita bisa langsung masuk ke sesi exam ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya akan share screen kembali, dan jadi nanti di screen tersebut akan ada QR code dan juga saya akan copy paste untuk exam link-nya. Kemudian Bapak dan Ibu mempunyai waktu 30 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya, tetapi tidak perlu dilakukan sekarang, Pak, nggak apa-apa. Jadi nanti pas sudah selesai acara atau mungkin in between acara bisa akses, karena itu tidak ada limitnya, seperti itu. Oke, saya akan next. Oke, berikut untuk Cloudr Exam Session 1. Jadi boleh di screenshot, boleh di langsung scan, atau copy paste the website as well. Saya copy paste websitenya di ini ya, di chat box. Sebentar. Berikut untuk sudah saya copy paste untuk websitenya, bisa langsung diakses. Jadi nggak perlu buru-buru, bisa pelan-pelan dulu mungkin mendengarkan sesi selanjutnya. Cuman saya berikan waktu terlebih dahulu untuk Bapak dan Ibu bisa screenshot dan juga save untuk linknya, seperti itu. Dan ini sertifikasinya free ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti ketika sudah menjawab pertanyaan, apabila sudah pass dan benar semua, bisa langsung mendapatkan sertifikasi online, seperti itu. Dan apabila sudah mendapatkan sertifikasinya, jangan lupa untuk share di LinkedIn, dan juga boleh encourage untuk tag Eros, karena Eros memberikan training kan bagus banget nih, jelas banget, terus juga menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi bisa langsung di post di LinkedIn, seperti itu. Oke, mungkin kita bisa mulai di 2:05 ya. Jadi saya memberikan waktu untuk screenshot. Oh, sorry putus nyambungnya. Tes, sorry, jelas kayak. Oke, perfect. Kita masih kasih waktu lagi 1 menit ya untuk screenshot ini dan juga akses examnya. Bagaimana Bapak dan Ibu untuk topik yang pertama, sangat-sangat insightful sekali ya. Jadi penting banget sih memang kalau misalnya mempunyai Scrubbing Center di Indonesia, dan Alibaba Cloud sudah akhirnya launch juga Bapak dan Ibu sekalian. Jadi training siang ini juga lebih me-educate dan juga memberikan more knowledge about security. Jadi biar kita lebih aware the dangers of cyber attack and also DDoS attack as well. Seperti itu. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung di drop aja di Q&A section atau di kolom chat box. Nanti setiap akhir sesi akan saya bacakan dan nanti Eros akan bantu untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Oke, mungkin sudah ya Bapak dan Ibu sekalian.
apabila nanti butuh di akhir acara, apabila butuh saya untuk share lagi yang sesi pertama untuk examnya, nanti saya akan share lagi. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi kedua, Eros? Sudah ready? Mau langsung lanjut kedua? Mau langsung lanjut kedua atau ada ini ya? Break dulu enggak? Boleh, mau break dulu juga nggak apa-apa. Sekalian Bapak dan Ibu bisa melakukan exam apabila langsung mau lakukan. Gimana? Ya, kita coba break aja apa ya? Oke, boleh. Untuk beberapa. Kita berikan break terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin sekitar 10 menit, 14-15. Kita bisa mulai lagi. Ya.